Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mawfiro dengan NIM 22020411009. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan yang digunakan dalam memahami suatu hadis, yang mana dalam minggu kemarin kelas kami membahas tentang pendekatan ini dalam buku Pendekatan-Pendekatan dalam Memahami Hadis karya Dr. Andi Rahman MA. Dalam buku tersebut terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan, yakni ada pendekatan kebahasaan, pendekatan budaya dan lokalitas Arab, pendekatan geografis, pendekatan sabab urut, pendekatan illah fil hadis, pendekatan jam'ur riwayah, dan pendekatan maqasid sunnah. Kemudian kelompok kami mendapatkan bagian yakni pendekatan illah fil hadis. Sebelum menyebutkan salah satu hadis yang menggunakan metode pendekatan illah fil hadis, saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari illah fil hadis. Mengenai pengertian illah, di sini terdapat dua makna, yang mana jika dilihat dari tema autentisitas hadis, illah itu dapat dipahami sebagai cacat yang tersamar, yang tidak tampak, yang menjadikan penyebab suatu hadis menjadi dhaif. Nah, karena tidak terlihatnya cacat tersebut, bisa terjadi kesalahan memahami suatu hadis dan menganggap hadis yang dhaif itu menjadi hadis yang sahih karena tidak terlihatnya cacat tersebut. Kemudian jika dilihat dari tema otoritas hadis, illah diartikan sebagai penyebab atau alasan yang mana sebuah perbuatan itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh, ataupun mubah. Selama illah itu ada, maka sebuah perbuatan akan mendapatkan satu penilaian hukum tertentu. Jika illah hilang, maka hukum tersebut juga akan berubah. Begitu. Selanjutnya yakni contoh dari suatu hadis yang menggunakan pendekatan illah fil hadis, yakni hadis tentang memakan bawang. Ibnu Umar pernah meriwayatkan suatu hadis, yakni Nabi Muhammad SAW melarang orang yang memakan bawang untuk sholat berjamaah di masjid atau musola. Man akala min hadhihi syajarah yakni taum fala yaqrabanna masjidina. Orang yang makan dari tumbuhan ini, bawang maksudnya, maka jangan mendekat masjid kami. Dan juga diriwayatkan oleh Jabir dengan redaksi fala yaushana fi masajidana. Dan Anas bin Malik la yusallian ma'ana. Nah, larangan ini bukan hanya sekedar larangan sholat berjamaah di masjid bagi orang yang makan bawang, namun orang yang makan bawang ini diminta untuk tetap di rumah saja. Gitu. Selanjutnya, hadis ini jika dilihat dari zahirnya, sebagian orang memahami bahwa bawang itu merupakan makanan yang dilarang. Kemudian Abu Sa'id juga menceritakan bahwa Rasulullah melarang orang yang makan bawang mendatangi tempat sholat berjamaah. Dari sini orang-orang juga memahami atau mengira bahwa bawang telah diharamkan. Dan pelarangan ini dikuatkan dengan Ibnu Umar dengan periwayatan anna Rasulullah naha yauma Khaybar an akli taum wa an lahumil humuril ahliyah. Sungguh Rasulullah melarang pada hari Khaybar dari makan bawang dan daging keledai piaraan. Nah, pelarangan memakan bawang ini memiliki suatu ilah, yakni berupa aroma menyengat yang keluar dari mulut akibat memakan bawang bisa mengganggu kenyamanan dan kekhusyuan orang lain yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menegaskan bahwa larangan mendekati masjid itu berlaku sampai aroma bawangnya hilang. Semisal ilah yang berupa aroma menyengat ini sudah hilang, maka dengan cara mengolah bawang terlebih dahulu, maka larangan memakan bawang menjadi hilang. Karena ilahnya tadi sudah hilang, maka hukumnya juga menjadi hilang. Bahwasanya diperbolehkan jamaah meskipun memakan bawang, tapi tidak menimbulkan aroma yang menyengat sebab makanan atau bawang tersebut telah dimasak terlebih dahulu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasanya
Bisa jadi orang yang memakan bawang ini di rumah saja. Namun jika makanan ini menimbulkan aroma yang tidak enak atau menyengat, tetap saja larangan itu berlaku. Sebab ilahnya ini berupa aroma yang menyengat, bukan sekedar mengganggu orang yang di sekitar atau orang yang berada di masjid. Karena bisa saja orang yang di masjid itu sudah terbiasa dengan aroma-aroma yang menyengat. Rasulullah juga menjelaskan bahwa ada makhluk lain yang merasa terganggu akibat aroma yang menyengat. Fa innal malaika ta'adza mimma yata'adza minhul ins. Sungguh malaikat tersakiti juga dari apa yang menyakiti manusia. Nah, larangan mengkonsumsi makanan yang berbau menyengat ini juga mengajarkan kita pentingnya menjaga kebersihan, etika, estetika, sikap pengertian atau teko seliro, dan akhlak yang mulia. Jadi untuk melaksanakan sholat berjamaah, hendaknya tidak memakan makanan yang menimbulkan aroma yang menyengat, yang dapat mengganggu makhluk yang di sekitar, baik manusia maupun selain manusia. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bawang tidak haram dan juga tidak makruh selama tidak menimbulkan aroma yang menyengat. Di waktu yang sama dapat dinyatakan bahwa semua makanan yang menimbulkan aroma yang tidak sedap atau aroma yang menyengat seperti jengkol, pete yang tidak diolah terlebih dahulu, tidak dimasak terlebih dahulu, maka dilarang dimakan oleh orang yang hendak melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Jabir juga pernah mengisahkan bahwa Rasulullah pernah diberi makanan satu panci yang mana berisi sayuran yang ada aroma yang menyengat. Kemudian Rasulullah tidak berkenan memakan sayur tersebut. Rasulullah memberikan tips untuk menghilangkan aroma menyengat dari bawang, yakni in kuntum labudda min aklihima fa amituhuma tabkhon. Jika kalian memang harus memakannya, maka hilangkanlah aroma menyengatnya dengan dimasak. Kemudian mengenai kehalalan mengkonsumsi atau memakan bawang yang tidak menimbulkan aroma yang menyengat, dinyatakan secara lugas oleh Rasulullah, kulluhu wa man akalahu minkum fala yaqrab hadzal masjid hatta yadhhaba rihuhu minhu. Makanlah bawang itu, orang yang makannya janganlah mendekat masjid ini sampai baunya hilang. Sayyidah Aisyah juga mengisahkan bahwa menjelang wafatnya Rasulullah, beliau memakan makanan yang ada bawangnya yang tidak mengeluarkan aroma yang menyengat, sehingga anggapan bawang adalah makanan yang terlarang menjadi ternegasikan, menjadi tidak bisa dianggap bahwa bawang itu merupakan makanan dilarang. Lalu jika tanpa pendekatan ilafil hadis, maka bawang bisa dianggap haram sama seperti halnya daging babi. Jika hal tersebut terjadi, maka muncullah kerepotan bagi umat Islam karena dilarang mengkonsumsi totalitas atau memanfaatkan bawang. Padahal bawang digunakan dalam setiap masakan, bisa menjadi obat alternatif dan terapi untuk penyakit tertentu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan mengenai pendekatan ilafil hadis dalam memahami suatu hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.